Sebelum kita merangkai dan membuat kabel cross, kita terlebih dahulu mengupas kabel UTP sepanjang 1 sampai 3 cm sehingga 8 kabel kecil di dalamnya terlihat. Pisahkan 8 kabel tersebut, kemudian diluruskan atau dirapikan. Selanjutnya kita menyusun kabel dengan urutan warna hijau putih, hijau, orange putih, biru, biru putih, orange, coklat putih, coklat. Setelah itu kita masukkan kabel ke dalam pin jack konektor RJ45. Lalu kita masukkan konektornya ke dalam crimping tools sampai crimping toolsnya berbunyi saat ditekan. Selanjutnya kita merangkai ujung kabel yang satunya dengan susunan warna orange putih, orange, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Lalu kita rapikan ujung kabelnya dan kita masukkan ke dalam konektor RJ45. Selanjutnya kita akan merangkai kabel strike. Pertama, kita kupas kabel UTP sehingga 8 kabel kecil di dalamnya terlihat, lalu kita rapikan dengan crimping tools. Kemudian kita susun kabelnya mulai dari warna orange putih, orange, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat untuk kedua ujung kabel. Lalu kita masukkan ke dalam konektor RJ45, lalu kita rekatkan dengan menggunakan crimping tools. Lalu lakukan hal yang sama kepada ujung kabel yang satunya. Setelah itu, setelah kedua kabelnya dihubungkan ke konektor, kita lanjut menghubungkan ke komputer dan switch. Jika lampu dari switch dan komputer menyala, menandakan switch dan komputer sudah terhubung ke jaringan LAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosyida Rasyad dari RMIKB 2019. Hari ini kita praktik tentang tes koneksi jaringan LAN. Langkah pertama, kita klik kanan pada gambar jaringan, lalu kita pilih Open Network dan Internet Setting. Lalu kita klik pada Change Adapter Option. Lalu kita klik kanan pada Ethernet dan pilih Properties. Kemudian kita klik di Internet Protocol version 4, IP versi 4, lalu kita pilih Use the following IP address. Setelah mengatur IP address, kita buka command prompt. Lalu kita ketik ping spasi alamat address yang telah kita atur tadi, yaitu 192.168.0.2. Lalu muncul tulisan reply from yang menandakan kita sudah terhubung ke jaringan LAN. Lalu kita mencoba mengirim pesan dengan menggunakan LAN Messenger kepada komputer yang terhubung dengan jaringan LAN yang sama. Pertama kita atur akun, kita tulis nama kita, first name dan last name, kemudian oke. Dan
komputer yang lain akan muncul yang terhubung dengan LAN yang sama. Kemudian kita bisa mengklik nama komputer lain lalu mengirim pesan. Cara instalasi jaringan dengan kabel UTP, pertama kita masuk klik kanan pada gambar jaringan, lalu pilih Open Network dan Internet Setting, lalu pilih Ethernet 2 untuk mengecek status IP address yang kita dapatkan. Setelah terhubung ke jaringan LAN, kita coba masuk ke browser dan sudah terhubung dengan jaringan LAN. Kedua, instalasi dengan jaringan wireless atau access point. Kita hubungkan ke wireless atau wifi dengan memasukkan password, kemudian next. Lalu kita buka browser kembali. Lalu kita ketikkan IP address 192.168.0.1, lalu kita isikan username dan password dengan admin. Kita masuk ke quick setup, pilih wireless routers, next, access point, lalu kita ubah nama wirelessnya menjadi RMKB, lalu kita ganti passwordnya menjadi 1-8, lalu next lagi, dan finish. Kita tunggu sampai proses reboot wireless selesai, lalu kita cek kembali ke wifi dan wifi nya sudah berganti nama menjadi RMKB. Kita cek status wifi dan melihat IP address yang kita dapatkan. Pertama, hubungkan switch ke switch dan switch ke komputer dengan menggunakan kabel straight. Klik kanan Open Network and Internet Setting. bahasa Inggris sih. Change adapter net option. Delapan, iya. Ingat kan? Iya. Ingat bang. Ini toh? Rekam iya. Kenapa tuh beda? F12 sih rekam sendiri itu. 192 Saya ku hapus. titik 168 0 2 saya tuh. Dulu nah. Di mana lagi tuh? Udah muter ke di mana tuh? Di kanan. Open network and itu apa? Kenapa nih bilang tadi anak susah deh. Setelah itu kita masuk ke ini ke 168. Oke, kita close saja. Pendaftaran BPJS. Ada di sini unit farmasi sama unit pendaftaran umum. Anuku itu. Ku chat ke dulu nah. Hapus kita ya anuku. Nggak ada kok. Terhapus lah anuku. Tidak, beda-beda nanti foto. Yang mana satu? Ya foto misalnya. Kabur. Lihat Pertama kita sambungkan ke jaringan access point. Lalu buka browser, ketik 192.168.0.1. Lalu masukkan username admin dan password admin. Lalu login. Kita akan mengganti nama dan password
access point, yaitu pertama klik quick stop, pilih access point, lalu next, ganti nama wireless, lalu ganti passwordnya, kemudian kita next, lagi, dan finish. Kita tunggu sampai proses reboot access point selesai. Kemudian buka jaringan WiFi, pilih unit pendaftaran yang sudah kita ubah sebelumnya dan masukkan password. Lalu kita akan cek IP address yang kita dapatkan, ke menu WiFi dan pilih properties. Web hosting adalah layanan online untuk mengonlinekan website atau aplikasi web di internet. Ketika Anda membeli dan mendaftar di suatu layanan hosting, pada dasarnya Anda sedang meminjam space di server, tempat menyimpan semua file dan data yang dibutuhkan oleh website agar dapat bekerja sepenuhnya. Domain adalah alamat yang akan mengantarkan Anda ke website yang Anda tuju. Pada dasarnya, domain merupakan bentuk sederhana dari alamat IP yang berupa kombinasi angka rumit. Fungsi domain merupakan alat untuk mengidentifikasi sebuah web hosting. Contoh domain misalnya adalah Niaga Hoster. Jadi perbedaan hosting dan domain adalah web hosting space server untuk situs Anda atau tempat penyimpanan di dalam server, sedangkan domain merupakan alamat situs Anda. Salah satu contoh layanan hosting dan domain ada ARD Hosting. ARD Hosting ini merupakan brand image dari PT ARDH Global Indonesia yang berdiri pada tahun 2000 dengan fokus jasa layanan berbasis teknologi cloud hosting terpercaya dan handal Indonesia. Di sini ada fitur untuk mencari nama domain. Ada domain id.id, .com, .net, .org, .co, .biz, dan lain-lain. Kita bisa lihat beberapa paket yang ditawarkan. Ada VPS Beginner, VPS atau Virtual Private Server. Paket VPS Beginner dengan harga 90.000 per bulan dengan tersedia 20 GB SSD space, 1 vCPU, 1 GB RAM, dan paket yang kedua yang ditawarkan ada Reseller Hosting Indonesia dengan harga 60.000 per bulan. Disediakan 10 GB SSD space, 5 cPanel akun, MariaDB akun, Kode Linux, dan beberapa server. Paket yang ketiga ada Cloud Server terbaik dengan harga 160.000 per bulan. Tersedia 1 vCPU, 20 GB SSD space, 1 GB RAM, dan Open Up
dan open up platform. Selanjutnya ada Dedicate Server Indonesia dengan harga 2.750.000 per bulan, dengan HDD 2 x 900 GB SAS, memori 64 GB, dan 2 IP address serta unlimited bandwidth. Yang kedua ada Dracola.com, salah satu penyedia layanan registrasi domain dan web hosting dengan lokasi server Indonesia dan USA. Di sini ada untuk periksa nama domain, ada fitur domain, register domain, transfer domain, dan harga domain. Register domain ada ketentuan umum register. Di menu transfer domain ada persyaratan transfer domain. Lalu di menu harga domain ada harga untuk domain minimal 1 tahun. Lalu kita buka web hosting. Harga untuk personal hosting di server USA bisa kita lihat di fitur umum paket dan jenis-jenis paket yang kita inginkan. Dan ketika kita ingin mengorder, klik saja tombol order. Di sini juga ada daftar harga untuk paket server Indonesia. Yang ketiga ada Keywords.com. Keyword juga sebagai penyedia layanan hosting dan domain. Ada menu server, domain, email, suite, service, reseller, customer care, promo, cult virtual, private server, KVM SSD. Ada paket VPS KVM SSD dengan harga 75.000 per tahun. Ada juga Cult VPS KVM SC2 dengan harga kata si junior itu bukan ibu kos ini, saya ngontrol bapak hajinya dengan harga 150.000 per bulan dengan rate 10 SSD 50 GB, dedicated RAM 2 GB, CPU core 1 core. Lalu ada Cult VPS KVM SC4, RAID 10 SSD 80 GB, dedicated RAM 4 GB, CPU core 2 core, harga 370.000 per bulan. Salah satu contoh domain yaitu .jp. .jp adalah domain berdasarkan kode negara internasional untuk Jepang. Contohnya ada google.co.jp, ada www.japan.go.jp, ada www.niche.id.jp, minato.jf.jp, dan amazon.co.jp. Selanjutnya ada domain tech. .tech adalah domain yang bisa digunakan untuk keperluan website dengan topik teknologi dan pendidikan. Contohnya get.tech, www.stl.tech,
41.tech, www.century.tech, skillup.tech, nothing.tech, dan lain. .online. Domain adalah domain untuk website perusahaan, website startup, website profil profesional, dan blogger. Contohnya www.geeks.online. .site merupakan domain internasional alias GTLD atau Generic Top Level Domain. Ekstensi ini tidak terikat secara lokasi untuk negara tertentu. Artinya domain ini bisa digunakan untuk siapa saja. Contoh alamat domain yaitu .ca. Adalah domain berdasarkan kode negara internasional untuk Kanada. Contohnya www.ca.gov, www.cira.ca, www.canada.ca, www.ontario.ca. Domain.car digunakan untuk website yang terkait mobil, mulai dari bengkel hingga aksesorisnya. Contohnya www.cars.com, www.caranddriver.com. Selanjutnya ada .co.id. .co.id merupakan jenis domain terbatas yang bisa menaikkan kredibilitas website Anda. Contohnya ada efformbri.co.id, ada bca.co.id, ada mrepublica.co.id, ada www.lazada.co.id, www.bni.co.id. .fr adalah domain berdasarkan kode negara internasional untuk Prancis. Contohnya www.google.fr, www.avnage.fr, www.government.fr, https://frenchvisas.gov.fr, www.french.fr, dan lain-lain. Kita akan mengonlinekan alamat domain yang akan kita buat. Kita akan mengupload file Simpus dalam bentuk zip ke alamat domain. Lalu kita buka kembali Hostingers untuk mengupload file Simpus ke folder share kelas B. Cari foldernya, lalu kita upload file. Pilih file yang berbentuk zip, lalu kita upload. Setelah selesai, file yang berbentuk zip kita ekstrak. Lalu kita tunggu hasil ekstrak sampai selesai. Nah, sudah ada tampilan file puskesmas yang
sudah diekstrak tadi. Selanjutnya, saat kita mengecek akun domain yang tadi kita buat, ini akunnya sudah berhasil dibuat. Langkah selanjutnya, kita pindahkan semua file yang berada di Puskesmas ke dalam folder Sears kelas B. Caranya kita masuk ke Puskesmas, lalu kita blok semua yang ada di dalam file folder Puskesmas tersebut. Lalu kita klik move dan pilih direktori yang ingin kita simpan. Kita akan menyimpan di folder Sears kelas B, maka kita klik di Sears kelas B. Lalu klik select this. Kemudian move. Maka semua file yang berada di folder Puskesmas tadi telah dipindahkan ke folder Sears kelas B. Nah, akun domain yang kita buat tadi sudah berhasil, tetapi tampilannya error karena kita belum mensinkronkan database. Untuk membuat database, kita masuk ke hostingers, lalu pilih MySQL database. Kemudian kita mengisi nama database sesuai nama domain yang telah kita buat, dan juga mengisi username MySQL dan password. Sebelum kita create, kita copy dulu passwordnya. Selanjutnya kita klik create dan database sudah berhasil dibuat. Kemudian kita copy username MySQL database kita, lalu kita masuk ke Sears kelas B. Kita buka application, terus pilih folder config, lalu database. Di bahasa pemrograman yang tampil, kita akan sinkronkan dengan memasukkan username database kita. Kita salin username database, lalu kita pastekan, lalu kita copy juga username MySQL-nya. Kita pastekan di database dan kita isikan password sesuai password yang telah kita atur tadi. Setelah itu kita klik save, lalu kita masuk kembali ke domain yang telah kita buat tadi dengan cara merefresh. Nah, alamat domain yang sudah kita buat sudah online. Terima kasih.